Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan PKM melalui Zoom online ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas tentang materi yang pertama itu hadis tentang macam-macam kesyahidan. Jadi syahid itu adalah mati dalam keadaan rahmat Allah atau dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Dalam keadaan baik. Nah, adapun hadisnya yang akan saya bacakan dalam periwayatan lafaz Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qari'atu ala Maliki an Sami an Abi Solihi an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamsi bitariqin wajada gusna saiki ala tariqi fa akharahu fasakarallahu lahu faghfarallahu wa qala suhada'u hamsatul mat'un wal mabtun wal ghariqa was sahibul hadmi was sahidu fisabilillahi azza wa jalla. Riwayahku Muslim. Berhubung saya membacakan lafaz Arabnya dan selanjutnya artinya akan dibacakan oleh saudari para. Gimana sih? Fajar meureun. Kurang San. Oh, sorry. Akan dibacakan oleh saudara Fajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan hadis menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Sholih, dari Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak kala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5 orang yang mati akibat penyakit tahun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa peruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, hadis 4940. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Fajar. Nah, selanjutnya tentang syarah hadis yang pertama itu akan disampaikan oleh saudara Hanif. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan sedikit waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis. Nah, dari kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampun untuknya. Nah, dalam arti hadis tersebut menunjukkan bahwa keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan adalah perbuatan
orang yang beriman yang paling rendah gitu. Jadi di manakala ada orang yang menyingkirkan duri, ibarat kata duri atau pecahan beling, dia menyingkirkannya agar supaya orang-orang tidak mengenainya, itu merupakan bagian dari iman yang paling rendah pada seseorang. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Hanif. Selanjutnya masih tentang syarah hadis akan disampaikan oleh Saudara Farid. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, moderator suaranya? Jelas. Baik. Di sini saya Farid Fakhrazi akan menjelaskan penerus dari Saudara Hanif tadi yang sudah jelaskan bahwasanya syarah hadis yang sudah dibacakan dan artinya oleh Saudara Fajar dan Saudara Ihsan. Di sini bahwasanya Imam An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun ya. Dalam kata al-mabtun ini artinya berbeda-beda. Di antaranya yang pertama yaitu penderita sakit perut, diare ya. Itu artinya itu pada umumnya gitu. Pada umumnya yang sudah diderita oleh kebanyakan orang. Kemudian yang kedua, penderita edema atau busung air. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang membusuk perutnya. Kemudian yang keempat, kata al-mabtun ini dapat diartikan bahwasanya orang yang mati karena sakit perut secara umum. Kemudian Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa kata hadis tadi yaitu kata al-ghoriku ini. Al-ghoriku adalah orang yang mati tenggelam di air. Ya. Kemudian kata selanjutnya yaitu sahibul hadmi atau yang artinya orang yang mati tertimpa reruntuhan. Di sini ada 3 kata yaitu al-mabtun, al-ghoriku, dan sahibul hadmi. Itulah dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Farid yang sudah menyampaikan materi tentang syarah hadis. Nah, selanjutnya masih tentang syarah hadis juga, tetapi menurut para ulama yang akan disampaikan oleh Saudara Dika. Putu Rahman, dipersilahkan. Baik, saya lanjut penjelasan menurut syarah hadis menurut para ulama. Nah, para ulama berpendapat bahwa kondisi kematian dalam hadis yang tadi telah dijelaskan di atas, nah dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Nah, maksud dari syahid di sini itu selain yang gugur di medan perang, termasuk ini orang yang melawan rasa sakitnya itu. Ini adalah mereka yang di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang. Meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan, orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu syahid di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua itu syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebut dalam hadis di atas gitu. Yang tadi disebutkan. Yang ketiga ini syahid di dunia bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau ghanimah, atau mati saat lari di medan perang. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga itu syahid di dunia, jadi yang merampas harta peperangan gitu, atau disebut dalam bahasa Arab itu sebut ghanimah.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dika. Nah, selanjutnya materi yang terakhir itu atau pembahasan yang terakhir itu adalah pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang telah disampaikan oleh para pemateri. Nah, kali ini akan disampaikan oleh Saudari Parah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut. Hadis di atas memasukkan mat'un orang yang meninggal karena wabah taun ke dalam kelompok syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Parah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan atas materi tentang kesyahidan atau syahid akibat penyakit ataupun hal-hal yang menyebabkan mati syahid. Para pemateri sudah menyampaikan hadisnya, kemudian syarahnya, dan pelajaran yang dipetik. Sekian, terima kasih kepada para audien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggris tidak. Oke, materi selanjutnya moderatorna reksa orang mulas. Moderator